pariti ganjil atau pariti genap. Gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi dalam hal pariti? Bisa dipahami kira-kira? Zulfa atau yang tadi menanyakan bit pariti? Boleh bisa Pak. Bisa ya? Oke. Apakah ada yang lain? Apakah akan ada yang menanyakan yang lain? Aplikasi misalnya yang parallel binary comparator sudah dipahami ya. Komparator membandingkan ya. Membandingkan itu memanfaatkan XOR ya atau XNOR tergantung kepada apa yang nanti istilahnya apa ya, nanti dijadikan sebagai tanda apakah hasilnya 0 atau 1. Jadi kita tinggal pilih saja yang membandingkan apakah nanti 0 atau 1 tergantung kepada sistem yang akan dibuat. Jadi misalnya seperti ini tadi kita akan pilihnya yang XNOR misalnya gitu ya. Nah, kalau XNOR dari rancangannya akan menghasilkan apa gitu ya. Kalau misalnya jadi kita buat rangkaian lalu kita uji ya sama urutannya ya. Kita buat rangkaian datanya seperti apa, maka kemudian cek keluarannya. Yang diuji adalah apakah data yang sama misalnya ya 0110 atau yang satu lagi mengujinya dengan data yang berbeda. Kemudian nanti dimasukkan, anggaplah rangkaian seperti begini. Kalau 0110, 0110 gitu ya. Berarti disuji sama 00111100. Nah, bagaimana kalau keluarannya seperti ini? 00 0 dinegasikan 1. Ini juga sama 11 0 dinegasikan 1 1 di n kan menjadi 1. Nah, kalau 1 artinya sama begitu ya. Bagaimana kalau ingin negasi gitu ya? Apakah bisa dengan di n terakhirnya ujungnya di n kan? Nah, kita harus cek ya kembali lagi dengan urutan data tersebut. Atau seandainya jika tidak menggunakan XNOR, kita gunakannya misalnya XOR. Bagaimana ini? Nah, berarti 0, 0, 0, 0 misalnya kan begitu ya kalau XOR. Sehingga keluarannya akan menjadi 0. Nah, kalau 0-nya dianggap sebagai yang sama, maka hasilnya tidak seperti ini. Gitu ya. Berarti kalau XOR, maka untuk keluarannya X sama dengan 0, A sama dengan B. Ya. Kalau X sama dengan 1, maka A tidak sama dengan B. Ya. Seperti pariti yang tadi, ataupun yang di sini, ataupun yang setelah ini tuh inverter, ya, control inverter. Pada dasarnya kita bisa gunakan, kalau di dalam program, ya sebetulnya sederhana, ya. Hanya menggunakan XOR atau XNOR, saya belum pernah, ya perintahnya ya. XNOR itu berarti perintahnya XOR, hasilnya misalnya ya A, misalnya ini C XOR B. Nah, kalau XNOR adalah A not A begitu ya kalau di dalam program begitu ya. Negasi A atau ada yang menggunakan tanda seru itu bergantung kepada bahasa programnya. Nah, karena itu kalau di dalam bahasa program itu sifat untuk kebutuhan di program. Yang dipelajari atau yang disampaikan di mata kuliah ini adalah dari sisi hardware-nya, ya, dari sisi hardware. Oke, kira-kira demikian. Sekalian aja nih untuk control inverter, saya ada satu khawatir yang kesalahpahaman ya, persepsi. Ini adalah contoh ya, inputnya 0010, outputnya 1101 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ingin kontrol signya kita tentukan 1. Kalau 0 berarti tidak inverter ya. Ini inverter, ini tidak. Nah,
Lalu kita buat rangkaian, hanya rangkaian di sini dimaksud ini misalkan ada rangkaian seperti ini adalah keluarannya untuk rangkaian di sini ya. Nah, kalau dengan adanya rangkaian ini maka nyambung ke cerita nomor 3. Langkah-langkahnya cek, jadi yang gambar di bagian 2 tadi itu dicek buat suatu urutan data bit ya, kemudian cek keluaran hasil rangkaian untuk kondisi untuk bit kendalinya 0 dan bit kendalinya 1 ya. Jadi nanti kalau di sini tuh sebetulnya menceritakan ada suatu rangkaian, kita ingin cek seperti apa sih keluarannya begitu ya. Nah, misalnya ini ada 0 1 0 0. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan rangkaian XNOR seperti ini, kalau bit kontrolnya 1, itu hasilnya bagaimana ya? Ini 0 0 1 0. Sekarang bitnya 1. 0 1 1 dinegasikan 0 begitu ya. Berarti ini sudah sama nih. 0 dengan ininya dengan keluaran yang baru. 0 1 ya. 1 dinegasikan 0. Ini pasti 1 gitu. 1 1 0 dinegasikan ya. 0 1 1 dinegasikan 0 ya. Ternyata kalau dengan rangkaian ini C sama dengan 1, maka ini non invert misalnya kan begitu ya. Ya tidak invert. Jadi kalau C-nya sama dengan 0, nah bagaimana? Ya, tinggal di sini kita jadikan 0 0 0 0 misalnya kan begitu ya. 0 0 0 di invert jadi 1 begitu ya. Kalau ini C-nya 0 dengan rangkaian yang sama tentu saja. 0 0 0 di invert jadi 1 ya. Ini jadi 0, ini jadi 1. Oh, ternyata ini adalah invertnya jika kontrolnya adalah C sama dengan 0 begitu. Jadi gambarannya ini mengikut untuk langkah-langkah cara pengujian ya, buat jadi rangkaian dibuat, kemudian buat urutan datanya, baru kita cek hasilnya. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk aplikasi bisa dipahami kira-kira gambarannya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan di di materi sebelumnya, SOP, KMEP, atau yang sebelum-sebelumnya untuk menghadapi UTS? Silakan ya, memanfaatkan waktu untuk diskusi. Apakah KMEP sudah bisa dipahami? Atau misalnya ada bubble push, masih belum paham, kita bahas lagi. Ini tuh kelas C ya, kelas C waktu itu tugasnya belum dibahas, betul ya? Iya Pak, belum dibahas. Iya Pak, belum dibahas. Oke, kita bahas aja, betul? Betul Pak, tapi itu tadi si Bilkis mau nanya Pak, mau nanya dulu dia. Mau nanya Oh, itu, silakan. nanya itu Pak, yang belum dibahas. Tadinya mau minta dibahas gitu. Yang mana itu? Yang ini Pak, yang tugas 3. Oh, yang tugas pas kebetulan saya tanya ya. Kalau gitu saya cek dulu di oke, tugas 3. Saya akan siapkan. Nah, tapi saya minta gantian share begitu ya. Oke, siapa yang akan ini, atau dari Bilkis dulu? Nomor saya nanti meminta ya untuk rekan-rekan yang akan saya minta untuk memperlihatkan hasil tugasnya T3-nya. Ini kebetulan yang kelas C kan ya? Iya Pak, kelas C. Betul ya. Oke. Oke, Bilkis bisa share hasil Anda? Benar Pak, ini di HP. Oh, nggak bisa? Bisa Pak, bentar kontakin dulu ke laptop. Oh, begitu. Oke, mohon yang lain juga menyiapkan ya untuk
kita bahas. Karena di materi yang di tugas 3 itu kan boleh dibilang cukup lengkap dan termasuk bagian dari materi untuk UTS begitu ya, sehingga sekalian saja kita akan bahas. Oke, jadi mohon selain dari barusan ya Bilkis 003 ada Fajar Hidayah? Ada Pak. Oke, nanti Anda siapkan ya. Kemudian saya sih coba berurutan 031 standby di sini. Muhammad Tauhid. Hadir Pak. Oke, ya harus Anda siapkan nanti begitu saya minta, karena ini tidak semuanya dibahas. Saya minta seluruhnya oleh Bilkis, tidak. Saya harus tahu juga ya hasilnya dari yang rekan-rekan buat begitu. Oke, Bilkis silakan. Apa sudah siap? Sambil menunggu ada yang tanyakan kira-kira? Bentar Pak. Baik. Pak maaf, saya izin bertanya. Itu tadi yang materi XOR tuh buat UTS ya Pak? Dari apa? Tadi yang materi XOR. Oh, XOR tidak termasuk. Ya, Oke. Jadi nanti XOR dan ada beberapa materi setelah UTS itu akan menjadi materi UTS 2. Ya, kenapa di UTS-nya ada 2 kali? Itu karena materinya cukup banyak. Nah, sekalian aja nih sambil menunggu ya, jadi dibahas tentang pembagian wilayah nanti UTS begitu ya. Nah, yang di saat sebelum-sebelumnya itu hanya ada UTS dan UAS saja, dan itu 1 kali ujian itu lumayan ya, melelahkan. Materinya cukup banyak. Nah, oleh karena itu akhirnya dipecah supaya tidak terlalu melelahkan begitu. Hanya nanti ada 2 kali jadinya ya, UTS 1, UTS 2, dan yang ketiganya itu adalah UAS. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, baik. Oke, ini baru ada yang masuk, Haidar. Sudah standby ya, Bilkis? Iya Pak, izin ini Pak, presentasi. Oke, silakan. Maaf. Oke, bisa di Zoom, Bilkis? Bisa Pak. Bentar. Baik. Itu yang nomor 1 saja terlebih dahulu ya, soalnya adalah itu ya, ada dituliskan kan di atas ya. Oke, dalam hal ini gambar terlebih dahulu. Ya, silakan dimunculkan. Itu ada yang gambar terakhir N-nya itu terpotong ya? Iya Pak, kepotong. Oke, tidak apa-apa. Iya, N aja. Itu tidak ada terusannya lagi Pak, cuman N Ya. gitu. Baik. Yang penting itu sudah karena ini hanya sekalian bertanya saja ya, berkaitan dengan UTS ya, berkaitan dengan UTS aturannya sudah disampaikan. Asumsinya kalau PDF yang diperlihatkan oleh Bilkis ini adalah 1 soal di UTS.
Oleh karena itu di lembaran awalnya, di paling awalnya harus dituliskan identitas yang sudah ditentukan ya. Ada identitas tulisan UTS, kemudian ada mata kuliah ya, kemudian nama, NRM, kemudian apa disebutnya itu nomor soal, sebetulnya kan sudah ada ya nomor soal, kemudian tanggal ya, tanggal UTS begitu ya. Nah, itu di lembar awalnya. Jadi kalau misalnya ini terdapat sejumlah halaman untuk satu pengiriman, mohon diberikan nomor-nomor halaman ya, 1, 2, 3, 4. Nah, Anda saya mengharapkan Anda semua itu untuk menyiapkan lembaran-lembaran tersebut ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kertasnya apa gitu ya. Boleh yang kertas bergaris silahkan, A4 silahkan begitu ya. Kertas bekas pun selama halaman yang ditulisinya itu halaman yang kosong silahkan begitu ya. Di belakangnya misalnya tidak bekas print misalnya ya, boleh-boleh saja begitu ya. Nah, untuk menghemat karena itu Anda yang penting Anda harus menyiapkan ya, seluruhnya ini menyiapkan semua identitas ya. Jadi nanti kirimkan misalnya ada nomor 2 dikirimkan. Ya harus ada identitas itu daripada dari awal begitu mulai baru ditulis. Waduh, itu membuang waktu namanya. Nah, berkaitan dengan waktu pengiriman, kami sudah diskusi dengan Bu Irma ya, saya sudah dengan Bu Irma akan memberikan tambahan sedikit waktu ya. Asumsinya adalah jika ada kendala pengiriman ya, bisa saja misalnya jaringannya ya tiba-tiba putus atau apapun begitu ya. Atau misalnya e-learningnya, karena ini hasilnya harus dikirimkan ke e-learning, ternyata sedang padat gitu ya. Nah, maka itu diberikan tambahan waktu untuk pengiriman ya. Nah, tapi saya tidak mengharapkan ada kejadian, wah Pak saya mati lampu, atau Pak kuota saya habis. Nah, itu artinya saya tidak mengharapkan apalagi sampai kuotanya habis begitu ya. Lebih baik mulai dari sekarang begitu ya, disiapkan untuk setiap mata kuliah untuk ujiannya ya. Kemudian saya sudah menyiapkan link untuk Vkonnya. Nah, Vkonnya akan dimulai 15 menit sebelum UTS berlangsung. Pukul 11 berarti ini 11.15 10.45. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk sekalian dengan pengecekan kehadiran ya, atau mungkin kalau akan ada yang ditanyakan silakan, maksudnya ditanyakan itu dalam kaitan dengan aturan dan sebagainya jika ada yang masih belum paham misalnya. Oleh karena itu lebih baik sekarang ya. Nah, begitu pukul 11-nya itu saya akan lebihkan sedikit ya untuk nanti Anda siapkan memulai, dan setelah itu saya tidak akan full selama ujian ini berlangsung. Saya mengharapkan kejujuran dari Anda seluruhnya ya untuk melakukan ujian ini tidak curang begitu ya. Oleh karena itu ya, karena kan untuk kalau full terus dipantau agak susah juga sebetulnya. Apalagi ini 3 kelas ya. 3 kelas. Nah, oleh karena itu saya hanya meminta untuk kejujuran Anda untuk melakukan tidak melakukan kecurangan. Kemudian setiap nomor ya, jadi nanti akan ada nomor berikutnya setelah nomor 1 waktunya habis. Sebelum habis memang sudah keluar dulu ya, sudah keluar dulu soal. Nah, supaya Anda bisa download ya. Baru setelah itu dihilangkan ya soal-soal maupun yang akses yang nomor 1, kemudian soal nomor 2-nya. Nah, baru nanti tinggal memasukkan hasilnya begitu ya. Ini adalah untuk penjelasan UTS. Baik, bisa diperbesar lagi atau yang tampilan sebelah kirinya tidak bisa dihilangkan ya? Ya, boleh. Ya. Enggak di-download. Soalnya di-download ya,
tapi itu ada durasi waktunya ya. Jadi kalau misalnya begitu sudah muncul soalnya di e-learning itu segera Anda download begitu ya untuk menyimpan soalnya. Setelah itu akan ditutup ya, tidak bisa diakses. Ya tidak bisa diakses lagi. Artinya Anda sudah diasumsikan sudah punya. Jadi tidak ada pertanyaan, Pak, mana soalnya? Tidak ada. Ya sudah lewat lah begitu ya. Nah, bisa dipahami kira-kira? Ya, betul, betul. Jadi ada durasinya. Nanti akan saya kirimkan di WA Group berapa durasi waktu per soalnya ya. Tentu saja itu adalah fix yang sudah disepakati, tapi saya akan berikan spare waktu untuk ada kendala. Jadi yang tertuliskan total ini totalnya ada 120 menit, 2 jam ya untuk 4 soal. Sehingga saya 4 soal betul ya. Nah, itu betul-betul harus dimanfaatkan waktunya sedemikian rupa sehingga ini bisa terpenuhi waktu waktu selama membuat, kemudian pada saat mengirimkan begitu ya. Kira-kira demikian. Bisa dipahami? Oke. Izin bertanya sebentar, Pak. Mangga. Kan tadi tuh katanya setiap soal ya Pak munculnya setiap satu soal gitu. Berarti file PDF-nya itu per satu soal ya Pak? Betul. Jadi saya sudah menyampaikan kebetulan koordinatornya Bu Irma ya. Meskipun beliau hanya satu kelas, tapi koordinatornya kebetulan Bu Irma. Saya bilang saya akan membagi soal itu tidak dalam satu pengiriman soalnya. Jadi terbagi dalam sesuai dengan jumlah soal. Alasannya seandainya ini dikirimkan berdasarkan pengalaman saya sebelumnya ya, waktu awal pandemi kan juga harus online begitu ya. Nah, kami khususnya saya belum punya pengalaman seperti apa sih begitu ya. Nah, saya kirimkan soal untuk durasinya katakanlah 2 jam. Nah, seluruh soal sudah tahu isinya. Ya, maksud isinya itu dalam hal ini isi soalnya itu apa. Nah, setelah dikirimkan itu, ya saya juga tidak bisa memantau terus begitu ya. Nah, tapi saya kepikiran begitu, wah kalau begitu ini ada dan juga dibuka ya pengiriman hasilnya itu terbuka selama waktu yang sudah ditentukan. Nah, kepikiran saya setelah ujian itu adalah karena berdasarkan hasil UTS-nya ataupun UAS-nya itu banyak yang sama jawabannya, sama benarnya ataupun sama salahnya, sehingga saya mengasumsikan bahwa dalam durasi selama 2 jam itu bisa saja ada yang berbagi tugas begitu ya, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa misalnya begitu ya. Nah, oleh karena itu begitu ini kerjakan akhirnya saling share. Kita kan tidak tahu, meskipun saya pantau di depan layar kan yang namanya dunia maya ini sangat privasinya tinggi begitu ya. Nah, oleh karena itu sangat sulit. Sehingga dengan dengan hal seperti itu berpikir ulang, akhirnya soalnya dibagi-bagi, dipecah begitu ya. Sehingga untuk satu soal harus sama, jadi fokus di soal tersebut begitu ya. Nanti begitu soal ini waktu selesai, soal 2 sudah siap dikerjakan begitu ya, dan seterusnya. Harapannya memang itu namanya juga usaha ya, usaha untuk melihat objektivitas kemampuan mahasiswa ya. Bagaimanapun apa yang dilakukan itu hanyalah usaha ya, berharap memang objektivitasnya bisa terlihat ya. Sangat sulit sekarang untuk bagaimana melihat ya tingkat kejujurannya seperti apa, hanya Allah yang tahu begitu ya tingkat kejujuran itu. Itu saja yang bisa ini ya Bilkis, ada lagi pertanyaannya
sebelum Satu dibahas. lagi Pak. Kan tadi jadi per PDF terus apa sih identitasnya di bagian atasnya Pak setiap halaman gitu. Tadi sudah disampaikan satu tiap nomor soal karena ada 4 soal begitu ya. Di halaman paling depan ya, halaman paling depan tiap nomor lembar jawaban gitu ya. Artinya nomor 1 halaman di pertamanya berikanlah identitas. Nah, ternyata nomor 1 itu karena dengan menggunakan kertas yang ukurannya tidak besar, ya misalnya kertas bergaris ini kan bisa jadi yang paling ini apa ya, A5 misalnya atau B5 misalnya begitu ya. Itu mungkin menjadi jawabannya itu lebih dari lebih dari 1 halaman. Nah, cukup di halaman pertamanya saja diberikan identitas, halaman-halaman berikutnya mulai dari halaman yang pertama berikan halaman nomor halaman 1, 2, 3, 4 begitu ya. Nah, demikian. Jadi begitu muncul lagi soal nomor 2, nah nomor 2 pun halaman pertamanya harus ada identitas. Oleh karena itulah dari minggu sebelumnya saya sudah mengingatkan dari sekarang harus sudah menyiapkan lembar jawaban ya dengan atau disertai dengan identitas plus format nama ya, format nama harus sesuai. Mohon untuk tidak ada kesalahan NRM karena di beberapa tugas mungkin di kelas ini ataupun kelas yang lain saya pernah melihat NRM-nya sama, misalnya 004, satu lagi ada 004 tapi namanya beda begitu. Ini sebetulnya yang mana sih begitu ya. Nah, sehingga menyusunnya yang salah tadi, yang sebetulnya bukan 004, 014 kalau tidak salah, itu tergeser ke atas ya. Kenapa ada 2? Saya bilang begitu, nama kok beda. Nah, oleh karena itu mohon untuk disiapkan dari sekarang misalnya di notepad begitu ya, di notepad untuk format Anda bisa copy paste dari isi webnya begitu ya, format nama yang sudah ditentukan gitu ya. Sesuaikan dengan kelas Anda, NRM Anda, nama Anda. Nama cukup yang singkat ya, tidak perlu seluruh nama kata dari seluruh nama Anda dituliskan di situ. Kemudian ada nomor jawaban, nomor 1, nomor 2, nomor 3 begitu ya. Nah, itu kira-kira bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, hai. Bisa ini siapa Bilkis ya, saya akan cek sekalian di PDF-nya. Oke, ini persamaannya tadi sudah dimunculkan ya. A, B, OR, B, C, D dinotkan, di N-kan dengan A, OR, C, D not, betul ya? Sesuai dengan soal ya. Oke, ini ada gambar. Oke, A, C, D. Yang lain mohon apakah sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Bilkis? Mohon konfirmasi. Jika ada yang beda, silakan informasikan. Jika ternyata sama, sampaikan juga ya. Bagaimana? Sama? Coba scroll bawah Bawah lagi. dulu ya. Oh, boleh. Perkecil atau? Oke, silakan. Sedikit diperkecil. Nah, begitu. Itu negasinya disimpan di atas ya. Yang ini Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda mau pasang di situ, saya punya kebiasaan juga yang sama begitu. Saya simpan di atas misalnya begitu ya. Jadi tinggal tarik garis. Sudah sama Pak? Sama ya? Sama Pak. Baik. Soal yang bawahnya berarti persamaan penggantinya. Oke. A, C, D not. Ya itu betul ya. Saya perhatikan di sini. A, C, D not. Yang lain? Apakah sudah sama?
untuk hasil rekan-rekan yang lain? Apakah ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama? Baik ya, kalau sama, terima kasih nih ya. Gambarnya kalau saya lihat ada salah tuh, gambar hasil di halaman berikutnya, coba perhatikan di halaman berikutnya. Nah, sebelah kiri. Nah, itu mohon dibiasakan setiap gate itu pasti ada input dan output. Nah, itu gate yang terakhir, yang paling ujung kanan, itu tidak ada garis outputnya. Itu harus ada ya, harus ada garis output. Kenapa? Yang di OR. Ya betul, seluruh gate itu harus ditarik garis. Ya keluarannya harus ditarik garis. Jadi bukan hanya lambang tanpa ada garis keluaran. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Dari yang nomor satunya satu ini sekarang satu nomor tiganya saya minta tukeran ya, Bilkis, terima kasih. Yang tadi yang saya panggil Fajar. Ya Pak. Oke, silakan Anda memunculkan versi Anda nomor 3. Sebentar Pak. Ya. Oke, sambil menunggu Fajar yang 031 ya, Muhammad siapa tadi? Mohon menyiapkan juga. Sudah ada Pak. Share screen-nya. Sudah ada. Oke ya. Yang atasnya boleh dilihat. Ini nomor 3 punya saya Pak, yang A-nya. Seperti ini. Yang atasnya coba yang sebelumnya. Oke, itu oke yang bawah ya. Nah, gambar yang bawah juga tidak ada garis output ya. Iya. Nah, itu mohon dibiasakan. Ya Pak. Harus ada garis output. Meskipun ya tidak tahu ini jawaban yang mana nih? Yang paling bawah itu. Bisa di zoom? Ini yang ini nomor 1 Pak, ini nomor 2 yang A. Ya. Dan yang ini nomor 3. Bukan, itu yang di atas tadi gambar paling bawah. Oh, ini kan nomor 2 minta digambar, Pak. Ya, boleh di zoom. Di zoom lagi. Oke, nah itu kan yang ada 2 nih gambar ya. Yang sebelah kanannya dan yang paling kiri bawah. Ya. Itu apa gambar yang mana itu? Yang ini Pak gambarnya Pak. Ini. Yang itu 3 kan ya. Nah yang ya. kiri bawah ini gambar apa? Ini salah Pak. Harusnya dicoret gitu. Ya. Harusnya ada coret begitu ya. Ya. Salah begitu ya. Ya. Oke, berarti baik ya. Bisa ke nomor 3-nya langsung. Nomor 3. Ya. Seperti ini Pak, nomor 3-nya. Ya. Nah, ini bagaimana? Bisa Anda jelaskan? Saya kurang ngerti, saya kurang bisa kalau menjelaskan Pak. Cuma saya kayak ikutin aja gitu dari kayak materi sebelum-sebelumnya. Oke, tapi ini Anda yang jawaban Anda kan? Iya. Hasil Anda kan? Iya Pak. Ya, kalau hasil Anda kan bisa menjelaskan kenapa itu ada tulisan. Coba di zoom sedikit lagi. Ya, itu. Nah, itu ada A, B dinotkan. Terus itu cerita yang mana gitu? Dari soal Pak. Kalau saya. Soalnya mana? Berarti soalnya di situ. NAD atau input. Betul, soalnya di situ. Terusnya kalau di dalam ini sekalian ya saya sampaikan untuk ujian betul harus ada prosesnya gitu. Ini termasuk bagian proses, tapi saya tidak tahu kok munculnya begini begitu ya. Jadi lebih baik gambarkan dulu rangkaian aslinya sehingga dalam menjelaskan kan kebetulan ini nomornya berbeda ya. Nah, daripada nanti
begitu dicek tuh bolak-balik begitu ya. Jadi tambahkan gambarnya, kemudian mudah. Ya misalnya yang Anda tuliskan yang paling atas ini gate yang mana begitu kan. Nah, gate itu cerita, oh ini gate-nya kalau misalnya Anda beri nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau gate-nya A, B, C, D, lebih mudah kan ditunjuknya. Oh ini yang A ini dari sini menjadi ini. Oh B ini dari sini menjadi ini. Begitu, bisa dipahami? Ya Pak, bisa dipahamin. Cuman ini kayak saya apa ya, otodidak itu ngarang gitu Pak, nggak tahu benar atau salah gitu. Gimana? Jadi apa ya, saya kurang paham kalau bubble pusat tuh, jadi saya lihat-lihat di Google kayak gini, ya udah saya ikutin aja gitu. Oke, makanya kalau kurang paham itulah saya tadi sudah sampaikan begitu ya, apapun di pertemuan, kebetulan kita pertemuan terakhir sebelum UTS itu sampaikan ya, Pak. saya tidak paham, kita akan bahas lagi supaya bisa jadi yang teman-teman yang lain pun ada yang belum paham sebetulnya, nggak perlu malu. Juga selain misalnya bubble post, SOP, POS begitu kan, atau misalnya KMAP juga termasuk yang kita bahas. Oke, tapi Anda setelah melihat dari Google mengambil kesimpulan hasilnya seperti ini, bagaimana caranya? Saya nggak tahu, saya ikutin aja dari cara Google, saya tulis aja gitu Pak. Ya kalau ininya mungkin bisa benar begitu ya, tapi harus bisa atau mampu menyampaikan. Oleh karena itu memang tadi saya sudah sampaikan sebelum melakukan suatu proses, khususnya di bubble push ya, munculkan dulu gambar yang akan dijadikan bubble pushnya. Baru setelah itu ada proses. Nah, hasil akhirnya seperti apa? Kalau ini kebetulan ada proses, jadi tidak tiba-tiba langsung hasil akhir. Di kelas yang lain tiba-tiba hasil akhir begitu ya. Terus kok bisa begini? Oh ya, saya oret-oretannya di kertas yang lain. Oh, kalau begitu simsalabim begitu ya. Kalau ujian yang tiba-tiba langsung hasil akhir, itu maaf saja, nanti tidak saya berikan nilai tapi nilainya paling rendah gitu ya. Saya tidak melihat benar atau salahnya sebetulnya, sudahlah, percuma juga melihat runutan prosesnya tidak tahu begitu ya, kalau tiba-tiba hasil akhir gitu ya. Oke, kalau begitu saya minta yang ini, yang SOP. Anda paham tidak SOP? SOP yang ini Pak, SOP yang bos. Bisa paham. Bagaimana kau bisa memperoleh itu? Coba di zoom. Dari sini Pak. Oke, enggak. Coba yang tadi. Nah itu tuh ada banyak sekali ya. Coba bisa di zoom. Oke. Apa yang Anda bisa peroleh dari sini? Ada berapa midterm? Ada semuanya Pak. Ya. Hasil akhirnya itu ada berapa midterm? Ada berapa ya? Sudah dicek seluruhnya? Yang satu-satu gini bukan Pak, ya, hasil midterm tuh? Iya, hasil akhirnya kan satu midterm itu lengkap apanya? Lengkap variabelnya. Kalau 4 variabel berarti A, B, C, D-nya ada. Ya kalau di sana ada A not, B, C, D not, itu sudah satu midterm. Ini ada berapa midtermnya? Ada. Bisa dihitung? Iya aja tuh yang Twitch Council, tapi gue inget, oh ya sini lagi stream ya, kasihan udah gue nggak jadi gini gitu. Oke, udah tier aja, udah gitu aja. Tapi I hope yang Twitch chatnya nggak bener-bener nyindir atau tahu Twitch Council sih ya. Iya. 16 banget kan, pasti yang menjadi midterm adalah sebahagian dari Ya. Ada 9 bukan Pak kira-kira?
Itu 9. coba makanya di Zoom Kenapa? kita Kenapa? akan diskusikan hasilnya Kenapa? sama Wait, what? ya Yang kemarin. teman yang lain. Yang kemarin teh ya. Nih. Yang ini Pak di Zoom nih. Ya, betul. Silakan. Oke, silakan rekan-rekan yang lain The same deal, kalian diintegrasi bisa kayak memberikan- caranya deh. Iya kan, kayak jelasin caranya kan. Coba agak di zoom lagi supaya Ya, nanti itu salah satu. paling tidak begini pengecekannya. Kalau tadi disebut Mampus ada ya. berapa? 9 atau berapa? 9. 9. Apakah sama semuanya ada 9? Iya Pak, ada 9 Pak. Oke. Ada apakah 9 Pak. yang merespon sendirian ini yang merespon ini yang 9 ini hanya yang merespon saja maksudnya? Apakah ada yang lain? Saya 10, Pak. Belum, Pak. Oke, 10 Pak. sudah 10. Oke, 10 ya. Nah, wajar ya. Wajar tuh bukan berarti pembenaran, tapi wajar karena kemungkinan ada yang saya pun mengalami kesulitan ya sebetulnya untuk menyusun ulang. Nah, biasanya ada yang terlewatkan atau ada yang terlewatkan atau ada yang misalnya tidak ikut kecoret ya. Saya kebetulan juga sama 10 setahu saya ya untuk untuk hasilnya ya ada 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya ada 10. Nah, kemungkinan itu ya kenapa menjadi 9. Nah, mungkin ada yang ikut tercoret bisa jadi ya atau ada yang memang tidak tertuliskan. Saya juga tidak tahu, nanti kita sama-sama lihat. Ada yang 10, ada yang 9. Anda memperolehnya 9 ya. 9. Oke, ya intinya konsepnya seperti apa Fajar? Untuk melengkapi itu. Sekarang yang dilengkapi itu adalah SOP. SOP. Nah, konsepnya apa? Bagaimana? Konsep untuk melengkapi semua variabel di kasusnya SOP. Misalnya begini, ada variabelnya yang dituliskan seperti hanya A, B saja. AB. Nah, C dan D itu tidak muncul. Nah, oleh karena itu kita harus melengkapi menjadi menambahkan C dan D. Ya, bagaimana caranya Anda menambahkan C dan D tersebut? Saya dari sini ya Pak, A, B plus B, C, D, ada ini apa ini? Terus A plus C, D. Bisa di zoom bagian itu, bagian yang atas tidak apa-apa. Nah, kan jadi jelas ya. A, B plus B, C, D, A plus C, D. Oke, Ada nah, koma atasnya. oke, saya melihat di sini B, C, D aksennya. Ya, BCD aksennya Anda langsung hubungkan dengan AB, betul? iya. Apakah tidak dipecah dulu? Karena BCD yang dinegasikan itu harus didemorgankan terlebih dahulu. Ya, harus didemorgankan karena BCD itu ada di dalam di atap rumah seolah-olah begitu. Iya. BCD-nya itu di dalam rumah. Jadi kalau mau berkenalan dengan lingkungannya harus dipecah dulu. Ya, rumah harus keluar dari rumah. Gimana keluar dari rumahnya? Yaitu dengan demorgan. Demorgan. Ya, jadi B, C, D yang dinegasikan menjadi B not or C not or D not. Begitu. Bisa dipahami ya? Iya, ya Pak. Oke, nah kalau memang di awalnya ada kesalahan seperti ini, pasti ke bawahnya juga pasti berpeluang, pasti salah gitu ya. Pasti salah ya. Ya, karena di awalnya itu ada yang tidak diproses sebagaimana mestinya. Ya. Oke, tapi ini sudah ada usaha gitu. Dan yang berikutnya di baris ketiga ya, A, B, or, D, or, D. Yang baris ketiga, coba dicoba lagi. Baris ketiga.
Ya dari itu ada ya garis ketiga. Ada A, B, or dalam kurung D or D. Dalam D or kurung D. D or C not. Not. Kenapa Anda memunculkan D or D? D Niatnya or apa? D. D or D karena menurut saya ini Pak apa sih A B D or D D or D. Jadi A B dulu terus D or D. Di sini. Ya. Terus C or C gitu Pak. Enggak niatannya apa? Ada dalam kurung D or D, kemudian di end kan ada C or C not. C or C not. Saya bantu ya. Saya memperkirakan Anda akan melengkapi AB. AB kan hanya 2 variabel. Sehingga ingin menambahkan variabel C dan variabel D, betul ya? Iya Pak. Kita katakanlah Anda akan menyelesaikannya dalam SOP ya. Kalau SOP berarti min-termnya dikali-kalikan. Nah, di sini ada AB. Bagaimana supaya nilainya tidak berubah, tapi variabelnya ada C dan D-nya. Nah, caranya yaitu dengan mengkalikan variabel C or C not, kemudian dikalikan lagi variabel D or D not. Itu makanya di D not-nya tidak ada, hilang. Jadi D or D-nya itu dikalikan Pak. D-nya dikalikan. Yang pertama adalah D not. D not ya. Ya, itu harus ada D not. Ya. D or D not-nya sudah lingkupan ini benar, tapi seharusnya AB jangan di-or-kan, AB di-end-kan dengan D or D not, di-end-kan dengan C or C not. C not. Dipahami ya? Paham Pak. Nah, jadi itu tuh harusnya dikalikan. Oke, baiklah. Paling tidak sudah ada sebetulnya pemahaman harus melengkapi, tapi cara melengkapinya harus ikuti sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di materi SOP dan POS. Kalau SOP berarti harus melengkapinya dengan X or X not. X or X not. Ya, terserah mau D, mau C, mau B. Nah, di end kan dengan X or X not, atau kalau D berarti D or D not. Yang kurang apa lagi? C-nya berarti dikalikan lagi dengan C or C not. Nah, begitulah seterusnya ya. Oke, baik, terima kasih Fajar. Pindah ya berarti ke 031. 031. Iya Pak. Oke, Anda bisa sudah siap memunculkan. Oh ya sudah. Setelah 031, 091, Nanda. Kemudian 092, disiapkan. Sudah ada Pak? Sedang Rodi. Kalau dari lihat yang Fajar tadi presentasiin kayaknya saya ada yang kurang teliti tuh, jadi salah ke bawahnya semua. Oke, tapi belum muncul. Sudah ada Pak? Belum. Yang dimunculkannya belum ada sebenarnya. File PDF-nya belum muncul. Sudah ada Pak? Oke, bagus, ada ya. Yang sebelumnya dulu, yang sebelumnya. Yang bubble push. Oke, bagus. Ini Pak. Ya. Dari awal sekali itu? Ya, ini dari soalnya. Oke, bagus. Ini soalnya. Bisa di zoom. Oke, nah itu cukup agak besar sedikit lagi. Oke, nah ini cukup jelas. Nah, saya berharap tuh modelnya ya seperti ini begitu ya. Ada gambar
awalnya terlebih dahulu begitu ya. Nah, ada gambar awal. Alangkah lebih baiknya punya identitas setiap gate. Ya, gate awalnya itu yang paling utama ya, misalnya AND dan OR gitu. Yang negasi itu bisa nyambung dengan yang lainnya nanti. Jadi gate-gate utamanya diberikan identitas. Baik, silakan bisa dijelaskan. Oh, jadi kan soalnya itu di sini ANB Ya. terus diorkan dengan BCD yang dinenkan. Lalu di-N-kan dengan A yang sudah di-OR-kan dengan D yang dinotkan. Ya, oke. Kemudian Lalu kan mau mindahin mau ngubah yang OR ini biar berubah dikasih bubble kayak gini karena di sini belum ada semua. Jadi di sini ditaruh bubble-nya 3. bagus. Yang ini juga sama. Lalu saya teh bingung Pak, yang ini teh kan harusnya ada 2 input, terus ini jadi 3 asalnya 3 input. Ya. Jadi 2 input. Kalau seperti ini benar gak Pak? Notnya, negasinya harus di yang paling depan. Harusnya di sini Pak. Ya, betul. Karena apa? Nanti kalau notnya ada di yang sebelumnya seperti ini. Jadi nanti dibacanya adalah B, C dinegasikan, kemudian di-N-kan dengan D. Sedangkan yang diminta adalah B, C, D dinotkan. Betul ya? Oh iya Pak. Nah, berarti itu yang negasinya harusnya yang di yang ujung. Nah, di situ. Oh iya. Oke, tapi konsepnya bagus. Anda sudah memahami. Jadi yang pertama, ubah semua yang unsur yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini misalnya yang unsurnya OR begitu ya, diganti menjadi unsurnya AND. Kemudian karena ini ada masukannya 3, dimintanya 2 input. Anda betul sudah memecah ya. Nah, hanya harus hati-hati dalam memecah ini, terutama untuk yang negasi ya. Kalau misalnya A, B, C dinegasikan, maka negasi yang harus diberikan adalah di yang paling ujung depan, yang paling depan maksudnya ya. Jadi pertanyaan Anda seperti tadi ini bingung katanya ya. Jadi kesalahannya adalah di yang paling negasinya harus di yang depannya. Jadi kalau misalnya kita beri identitas ya setiap gate 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk katakanlah anggaplah yang inputnya tadi 3 masukan ya. Kita beri misalnya nomor 2. Nah, nomor 2 ini menjadi 2A dan 2B. Kira-kira demikian ya. Oh iya Pak. Oke, lanjutkan silahkan. Terus agar semuanya yang N ini jadi NaN, kan ini ada bubble, ada not di sini 2 dipindahin ke belakang. Ya. Ini juga sama dipindahin ke belakang. Nah, semua yang ini sama ini juga dipindahin ke belakang. Terus karena di sini nggak ada gate lagi, jadi ditambahin gate N satu lagi, terus tambahin not. Ya. Terus yang ini juga sama kan, awalnya di sini N. Terus di depannya ditambahin gate N terus dinenkan. Jadi seperti ini Pak. Ya. Oke. Dah. Oke, baik. Kesalahannya hanya yang posisi di tadi saja ya, yang negasi yang tadi di atas tuh. Nah, yang tadi atas harusnya kan yang di depannya ya. Iya. Nah, berarti yang di belakangnya ditambahkan negasi tambahan. Dipahami ya? Nah, yang di depannya karena sudah ada negasi, kemudian di sananya juga ada negasi. Jadi jalur itu adalah jalur yang diberikan NaN ya, yang NaN yang tidak bisa dihilangkan kalau itu ya, karena ada 2 gitu negasinya. Oke, nanti kita akan bahas, tapi usaha Anda sudah bagus ya di sini, kelihatan urutan prosesnya.
Ya, Pak. Kalau saya lebih 朋友是一个坚韧不拔的纪录 memeriksanya itu 片， dengan cara 在香 seperti 港 ini 制作。 ya. Karena waktu kuliah sebelumnya saya sempat bertanya untuk di setiap kelas ya, mana yang lebih enak gitu ya mengubahnya, melalui persamaan atau melalui gambar. Nah, mayoritas, tapi secara umum ya, secara umum setiap kelas menjawab lebih enak pakai gambar katanya begitu ya. Termasuk saya pun lebih mudah ngeceknya. Hanya ya kalau gambar harus ada urutan proses gambarnya ya. Nah, kalau persamaan bisa juga. Hanya di sana tingkat kesulitannya adalah ketelitiannya bisa sepertinya ya, kalau saya mengasumsikan sepertinya 2 kali lipat dari proses menggambar gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian coba lihat bawahnya. Nah, yang SOPPOS ini kayaknya salah deh, Pak. Saya lupa kan ini udah di De Morgan. Ya. Terus ini ditambahin gitu biar ada ABCD-nya, tapi saya lupa ngedistribusiin satu-satu, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi memang kalau sudah konsepnya sudah benar tuh ya. Konsepnya mengalihkan setiap variabel yang sendirian begitu ya, atau yang hanya 2 berarti dikalikan dengan variabel-variabel yang belum ada, tapi yang nilainya menjadi 1 seperti B or B not, C or C not, D or D not begitu dan seterusnya ya. Berarti itu yang 1, 2, 3 baris keempat ya. Baris keempat kan ada A di N kan dengan B or B not, C or D not ya. Terus yang B not yang berikutnya tidak dikalikan dengan atau di tempat yang lain? Enggak, Pak, itu lupanya. Oh gitu, oke. Harusnya B not-nya juga dikalikan ya sebetulnya ya dengan setiap variabel yang tidak ada. Berarti kalau adanya B, yang tidak adanya A, C, D. Kalau hanya C berarti A, B, D. Kalau hanya D berarti A, B, C begitu ya. Oke, paling tidak Anda sudah memahami sebetulnya konsepnya, tinggal ketelitian, kemudian kesabaran. Kalau ini betul-betul banyak ya, apalagi nanti dicek harus satu persatu mana yang sama, coret begitu, 1 coret yang lain, karena itu duplikasi ya. Kalau duplikasi cukup hanya 1 saja. Oke, baik, terima kasih. Kalau bawahnya? Kalau bawahnya jadi ngikutin yang nomor 1 ini, Pak. Oke, tapi konsepnya sekarang menggambar ya. Oke, menggambarnya pada dasarnya sama. Jadi diakhiri dengan OR. Jadi diakhiri dengan OR. Nah, ini sudah gambarannya sudah cara menggambarnya sudah dipahami. Mudah dipahami juga. Hanya kontensnya atau isinya seperti apa yang Anda tadi sampaikan itu ada terlupakan sehingga tidak lengkap ya. Baik, terima kasih. Yang berikut Nanda, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Tarik. Nanda, standby sudah? Nanda, bagaimana? Sudah siap? Boleh nanya sebentar, Pak? Ya, boleh. Jadi saya upload kemarin, Pak, tapi ternyata kepotong, Pak. Kapan nih kira-kira bisa revisi, Pak? Nanti akan saya buka lagi. Kebetulan ada juga yang beberapa bertanya ya. Saya sih berharap meskipun pertanyaannya seperti itu, silakan sampaikan di grup karena nanti informasinya bisa terbaca oleh mungkin bukan hanya seseorang saja, mungkin ada sejumlah teman-teman yang ternyata sebetulnya punya pengalaman yang sama, baik itu seperti yang Anda, ada yang kepotong, atau ada yang misalnya tidak melihat jadwal misalnya begitu, atau ada yang ingin merevisi ya. Nanti akan saya buka kembali ya tempat untuk menyerahkan baik itu revisi ataupun itu susulan begitu ya, yang belum pernah begitu ya. Nanti saya tidak mengharapkan mengirimkannya via WA karena nanti terpisah dengan pengiriman yang lainnya. Saya butuh waktu, ini di download dulu ya, kemudian nanti saya yang harus memindahkan gitu ya.
Tapi kalau sudah di e-learning itu dengan sekumpulan seluruhnya bisa lebih mudah begitu ya, diambil sekumpulan kemudian saya tempatkan di folder yang sesuai begitu. Nanti insya Allah Dendi ya nanti akan disampaikan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain lagi? Tadi Nanda kemana nih? Hilang. Aulia? Iya Pak. Oke, Aulia bisa memunculkan. Bisa Pak. Kalau tidak salah tadi setelah yang Torik itu SOP kalau tidak salah ya. Ada berapa itunya midtermnya yang sudah? Ada 10 Pak. 10 ya, kita lihat. Waduh, sebentar dilihat apa. Oke, baik ya. Sebetulnya Anda boleh-boleh saja membuat, karena kenapa yang di penjelasan yang saya berikan untuk perkuliahan itu adalah sebetulnya adalah cara untuk memahami bagaimana ciri-ciri midterm ataupun maksem. Oleh karena itu maka dibuat tabel ya. Hanya nanti kalau ujian nggak perlu pakai tabel ya, tidak perlu pakai tabel. Itu ya boleh-boleh saja sih, silahkan ya pakai tabel, tapi nanti pasti butuh waktu. Did you just realize that, ya, man? Come on. Ujian. Yang penting sudah memahami cara menentukan midterm atau menerjemahkan midterm itu. 57 pistol kan? Elemennya bukan bagaimana, 57 maksud itu SS9. elemennya Apa maksudnya pelurunya gitu, in general. Ya, kan? ya. Bisa Pak. Oke, silakan. Emang good Ini midtermnya Pak. Okay. Ada. Tapi nggak pernah mencoba sih. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kira-kira teman-teman. Mana nggak ngajak Aing main? Oke, Jan. Enggak. 9, 10. Udahlah. Sama Pak, 10. Ya, itu 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Kalau diurutkan begitu ya. Kebetulan ini 2, 6, 8, 10, kemudian 9. Gitu. Kalau saya urutkan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti totalnya 10 ya. Dan ini lihat di prosesnya, maaf di atas yang tadi melengkapi. Ini Pak. Nah, ya itu kan dari sini kan perolehnya ya. Iya Pak, dari sini Pak. Oke, boleh di zoom. Bagaimana merasakan menyelesaikan soal ini? Melelahkan? Sangat capek Pak. Sudah capek dan teliti ya, harus teliti. Ternyata bukan saya saja begitu kan. Saya pun membuat jawaban, aduh lumayan juga. Resiko saya yang ngasih soal, saya pun harus ngerjain. Oke, betul ya, yang di hasil akhirnya kebetulan 10 ya, 10 midterm dan juga sama dengan apa yang saya peroleh begitu ya. Itu 10 midterm. Kemudian mohon yang bawahnya yang tadi kembali lagi ke gambar yang tadi. Oke, nah sebentar yang midtermnya. Oke, mohon coba di zoom. Nah, mohon yang angka-angka ada sigma sudah bagus ya, sigma 2 sekian dan seterusnya. Tapi tidak boleh hanya tiba-tiba tiba-tiba muncul sigma dan angka-angka. Anda harus menuliskan F dalam kurung A, B, C, D, sama dengan. Bisa dipahami? Gimana Pak? Anda tidak boleh langsung tiba-tiba sigma 2, 6, 8 seterusnya. Harus Anda tuliskan F dalam kurung A, B, C, D dalam kurung sama dengan. Ya. Iya, Pak. Ya, harus begitu karena meaningnya itu nggak ada ya. Apa artinya Z tiba-tiba ada angka, tapi kalau ada F dalam kurung bla 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 sama dengan, nah itu ada meaning. Apa artinya? Formula ya, atau fungsi begitu. Fungsi dari variabel A, B, C, D ya,
min termnya karena ada tanda sigma, min termnya adalah 2, 6 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, itu nah hal yang seperti ini yang memang mesti dilakukan. Jadi kalau yang diminta anggotanya bukan hanya angka-angka saja, tapi setiap min termnya harus dituliskan. Kalian nih bertanya, meskipun ini benar ya, bisa Anda sampaikan lagi kenapa M2 itu sama dengan A not, B not, C, dan D not. Dikarenakan ini, Pak, kan ABC itu, bentar Pak, C itu 8, 4, 2, dan 1 ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ada notnya, berarti bisa dikatakan ini 0 gitu Pak, jadi nggak ada nilainya. Misalnya 0, terus di sini kan tidak ada notnya, 2, dan ini ada notnya. Nah, di sini kita ditambahin Pak, tambahin sama 2 gitu Pak. Oke, logiknya sudah benar. Tapi kenapa harus ada A aksen? Kenapa yang di aksen itu A not, B not, dan C not saja? Oh, dikarenakan ini midterm Pak. Nah, itu. Jadi ya, kalau yang Anda tuliskan barusan, sebetulnya itu untuk memperoleh bobot. Ya, bobotnya berapa? 2. Nah, barulah dijabarkan yang seperti Anda lakukan, 8, 4, 2, 1 ya. Oh, ternyata yang nilainya adalah 0010. Baru diterjemahkan menjadi SOP atau min term. Jadi ciri untuk memberikan negasi atau tidak negasinya di dalam penentuan min term itu seperti apa? Kalau misalnya min term itu kalau misalnya negasi, kalau ada negasi berarti 0 Pak. Kalau misalnya yang max term, kalau misalnya negasi berarti kalau tidak ada negasi berarti 0. Ya menurut saya gitu Pak. Betul ya. Jadi logik itu yang harus dipegang ya. Jadi kalau ada SOP, simbolnya sigma, ada angka-angkanya, oh berarti ini min term gitu ya. Lalu bagaimana menerjemahkannya gitu ya. Kalau misalnya ada A not, B not, C, D not, berarti sebetulnya A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0 gitu. Tapi terbalik kalau yang ada di max term seperti apa yang Anda tuliskan. Lalu kenapa A not di N-kan dengan B not, di N-kan dengan C, di N-kan dengan D not? Dikarenakan kan min term tuh sama aja kayak SOP ya Pak ya. Oke, kalau begitu SOP itu berarti kan kayak SOP itu sum of product ya Pak ya. Berarti produk itu kayak perkalian, tidak perkalian di dalam gimana sih? Pertambahan di dalam perkalian gimana sih? Ya gitu Pak. Jadi di perkalian itu jadi ada perkalian terus ditambahin sama perkalian lagi gitu Pak. Oke, jadi kuncinya itu ya, sum of product. Sum penjumlahan of product dari beberapa perkalian. Artinya kalau min term bukan anggotanya bukan ditambah-tambahkan tapi harus dikali-kalikan. Namanya juga produk ya. Berbeda dengan max term. Kalau max term adalah product of sum. Berarti setiap anggota variabel di dalam max term itu harus ditambah-tambahkan. Oke ya, berarti ini sudah dengan logik tersebut, dengan asumsi tersebut Anda sudah benar ya. Misalnya 14 berarti 110, 1110 gitu. Oke, sebelum ke max termnya mumpung sekalian, apakah ada pertanyaan? Rekan-rekan yang masih belum memahami untuk anggota min term? Silakan. Bisa memahaminya? Fajar bisa memahami? Insya Allah Pak. Bisa ya? Oke. Nanda? Sorry. Nanda mengerti? Insya Allah Pak. Tadi kemana saya panggil nggak ada, hilang.
Iya Pak, laptopnya nge-lag jadi pindah ke HP. Oh, oke ya, betul ya, dipahami ya. Coba ditarik ke atas. Apa yang di bawahnya dilihat. Sorry. Oke, kalian aja lah, karena tadi nge-lag dan hilang tiba-tiba. Nanda, sekarang giliran Nanda menjelaskan ini. Sama nggak jawabannya, Nanda? Halo? Iya Pak. Sama hasilnya yang milik Anda? Bentar Pak. Ini nomor berapa ya Pak? Nomor 3B. 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 Bukan nomor 3A ya? Iya Pak, 3B Pak. Ini yang max term Pak. 3B ya, berarti yang max term. Apakah sama anggotanya? 01 3457. Sama Pak. Sama ya. Oke. Kenapa itu dijumlah-jumlahkan? Kenapa M0-nya A ditambah B tambah C tambah D? Kenapa ditambah-tambahkan ini? Synced up with Razer Chroma, the world's largest RGB platform, you can choose any of our effects to make your hair truly shine. So get your hair in the game. Stand out. Kalau Maxim itu POS atau SOP? POS. Oke, apa artinya POS? Public of some. Bukan public. Bukan. Tadi sudah disebutkan tuh sama Aulia tuh. Perkalian dari penjumlahan. Oke, kalau perkalian istilah bahasa Inggrisnya apa tuh? Aduh. Bukan multiplication tapi ya di dalam hal ini. Apa singkatannya? Produk. Ya. Jadi product of sum. Nah, makanya ini adalah sum-nya gitu, jumlah. Mengerti ya? Iya, Pak. Oke, tadi yang sebelah kiri angka 0, 1, 3, 4, 5, 7 itu apa? Tulisan apa itu? Aulia lagi. Nanda. Ada simbol apa Nanda itu? Pi. Nah, pi itu sebagai ciri khas. Tanda apa? Tanda. Oke, ini maksum atau mintem? Maksum. Kalau maksum itu adanya di POS atau SOP? Di POS. Nah, tanda pi itu adalah? Tanda POS. Nah, begitu. Jadi ini ceritanya nyambung seluruhnya gitu. Begitu ada tanda pi, langsung kita menyimpulkan, oh ini POS gitu ya. Kalau POS, anggotanya disebut maksum. Oh, kalau maksum harus dijumlah-jumlahkan. Nah, kemudian memberikan tanda, ya, memberikan tanda. Misalnya M1, maksum 1. Kenapa yang diberi tanda negasinya di D? Bisa lihat Nanda, M1. Bisa, Pak. Ya, apa? Alasannya kenapa? Yang D-nya kalau M1, D-nya yang dinegasikan.
Halo, Nanda. Saya kurang tahu Pak itunya. Tadi sudah bisa jawab. Ya, sudah bisa jawab gitu kan. Kenapa begitu ditanya kok tidak tahu begitu ya. Mohon ini harus dipahami ya. Apalagi nanti UTS jangan mengandalkan siapapun ya, bukan hanya kan Anda gitu. Jangan mengandalkan biar nanti saya minta jawaban lah dari teman-teman yang lain misalnya atau yang siapapun gitu ya. Saya nanti tidak paham. Tadi sudah disampaikan oleh Aulia gitu ya. Aulia bisa bantu Aulia menjelaskan? Saya kalau misalnya ngejelasin ini Pak masih kurang Pak. Oke, tadi kan Anda sudah mampu menjawabnya. Oke Pak. Menjawab ya. Kenapa D-nya 1? Kok yang lain tidak? D-nya 1. D-nya dinegasikan. Kenapa? Bagaimana kalau di maxterm tersebut? Dikarenakan kalau misalnya di maxterm tuh Pak, kalau misalnya ada negasi berarti nilainya 1 Pak. Kalau misalnya tidak negasi hasilnya 0. Kebalikan dari minterm seperti itu Pak. Oke, nah sekarang contoh kasus sekarang M1 ya. Kok tahu yang D-nya itu dinegasikan? Dikarenakan kan ini ada 4 ya, ada 4 bilangan. Ini 8, 4, 2, 1. 21. Nah, kan misalnya D-nya itu dinegasiin, berarti yang lainnya 0 kan? Gara-gara nggak dinegasiin, gara-gara maxterm gitu. Berarti ini ada nilainya Pak, nilainya 1. Oke, karena harusnya berawalnya dari nilai bobot. Nilai bobot. Adalah nilai bobotnya 1 M1. Nah, kemudian barulah diterjemahkan menjadi urutan bit, yaitu 8421 0001. Aulia. Nanda monitor? Iya Pak. Nah, mohon dipahami ya. Jadi misalnya ada ada maxtermnya M1. Oh, berarti bobotnya 1. Buatlah urutan dulu. Kalau 1 itu berarti 0001. Nah, barulah kemudian tadi Aulia menjelaskan kalau nilai logiknya 1 di maxterm, maka itu yang dinegasikan. Mengerti Nanda? Mengerti Pak. Oke, bisa dipahami ya. Hanya saya melihat jawaban Anda itu ya Nanda ya. Itu nomor ada tulisan 4 maxterm. Itu kenapa M0, A, not B, not C, not D, not itu apa ya? Anda bisa memunculkan hasil jawaban Anda nggak? Nanda. Maaf Pak, bisa diulang Pak? Anda bisa memperlihatkan hasil jawaban Anda, nanti gantian dengan Aulia. Aulia off dulu, Nanda bisa memperlihatkan? Bisa sih Pak, di laptop, cuman laptopnya nge-lag, nggak bisa dibuka. Oh ya sudahlah. Hati-hati nanti di dalam ujian ya, di dalam ujian mau tidak mau harus dipersiapkan itu ya. Lalu lintasnya sebetulnya lebih mudah, bukan mudah sih. Bagi saya terakomodasinya lebih efektif begitu ya di laptop. Karena memang tujuannya adalah buat komputasi begitu ya. Baik, ada pertanyaan kah? Tinggal Kmap-nya nih, tinggal Kmap-nya ya. Ada pertanyaan kah yang barusan? Kalau tidak ada, 92 Fadli. Siapa? Oke, bisa share? Oke, untuk yang Kmap-nya ya.
sedang loading. Oke, bagus, sudah terlihat. Bisa diperbesar. Bisa di zoom. Ya, di zoom lagi supaya bisa terlihat. Ya, silakan di zoom lagi, tambahkan lagi supaya lebih mudah. Oke. Oke, bisa diceritakan? Saya masih agak ya. Oke, yang SOP-nya dulu lah. Ciri SOP kalau setelah membuat tabel ini, itu apa cirinya? Bahwa itu, oh ternyata ini midterm gitu. Kalau yang 0 itu midterm atau maximum? Oke, maximum ya. Jadi jangan terbalik. Kalau 0 itu maximum. Kalau 1 midterm. Ya, dari penjelasan yang saya sampaikan di video, ya, midterm itu adalah apa namanya? Komponen-komponen yang membuat nilainya 1. Oleh karena itu dibuat angka 1. Tapi kalau maximum itu dibuat nilainya 0 begitu ya. Oke, itu bagaimana cara memperoleh, itu ada yang midtermnya ya, itu memperoleh A dan memperoleh CD not. Nah, saya nggak Oh, belum paham? Iya Pak. Oke, ini agak putus-putus ya. Oke, belum paham berarti ya? Ya. Oke, kalau belum paham, ada yang bisa bantu supaya nanti tidak keluar masuk sebentar ya. Hafiz, standby. Iya Pak, aman Pak. Oke, Hafiz, jawabannya kira-kira sama dengan yang Anda buat? Boleh share screen saya aja nggak Pak? Oh, boleh lah kalau gitu. Boleh Fadli ya, maaf ya, digantikan. Terima kasih Fadli. Ya. Sudah terlihat Pak? Sudah. Wah, ini enak nih kalau ada warna. Ya, kalau saya gini Pak. Oke, silakan. Jadi awalnya itu saya kasih pembobotan ya Pak ya, tiap kolomnya saya kasih bobot. Jadi yang ini kan bobotnya 2. Bisa diperbesar? Oh iya Pak. Zoom supaya nanti bisa terlihat. Gini Pak. Oke. Agak besarkan sedikit lagi. Yang penting kotaknya jelas terlihat. Oh iya. Gini Pak. Oke. Ya. Yang tadi silakan bobot tentang bobot itu. Iya, saya kasih bobot dulu tiap kotaknya Pak. Ya. Ini kan di sini 0, 1, 3, 2. Yang ini 4, 5, 7, 6. Ya. Terus yang ini 12, 13, 15, 14. Yang ini 8, 9, 11, 10 Pak. Oke, bagus. Jadi maksudnya nanti di dalam ujian Anda boleh saja menuliskan bobot ya di ujung kanan setiap Anda tuliskan bobotnya, boleh juga ya supaya nanti langsung begitu ditemukan angka-angka midterm atau angka-angka maksud, Anda langsung tinggal mengisikan nilai-nilainya 0 atau 1. Oh iya Pak, soalnya ini saya disalin Pak, tadinya udah dicoret-coret dulu Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi iya, nanti Pak. Ini untuk selanjutnya bukan hanya Anda ya, tapi semuanya teman-teman boleh mengisikan saja ujung kanan atas itu dengan nilai-nilai bobot. Oke, lanjut silakan. Ya, setelah itu buat yang SOP dulu ya. Ya, yang SOP ini kan tadi bobotnya 2 ya Pak ya. Berarti masukin SOP itu kan nilainya 1 ya Pak ya. 1 tuh, yang bobotnya 6 masukin 1 aja Pak. Tiap samain sama bobot lah Pak. Gitu Pak. Bobotnya ya. Ya.
Oke. Kemudian cara melingkupinya? Kalau saya gini Pak. Ya, nggak apa-apa. Terus kenapa hasilnya A, C not? Ya, kalau yang ini kan si A-nya nggak berubah ya Pak ya. Yang B-nya berubah, berarti yang ditulis itu yang apa yang nggak berubah. Terus kenapa nggak dinegasiin? Karena di SOP itu kalau nggak dinegasiin hasilnya sama dengan 1. Betul begitu Pak? Betul, terus? Ya, terus yang C not-nya dari sini Pak. C-nya kan nggak berubah, tetap 0. Ya. Terus dikasih not karena 0 itu Pak. Oke. Ya, jadi A, C not, betul ya? Iya Pak. Oke, kenapa yang dilingkupinya ada 4? Syarat melingkupi apa? Syaratnya kan apa? 2, 4, sama 8 ya Pak ya? Sama nggak boleh diagonal. Oke, tidak satu yang jelas pasti tidak diagonal. Tapi yang Anda maksud 2, 4, 8 itu gimana? Oh, maksud saya gini Pak, jadi 2 apa yang bisa dilingkupi itu 2 kotak, 4 kotak sama 8 ya Pak ya? Oke, kalau misalnya yang paling bawah yang warna hijau kan 1 baris isinya 4. Iya Pak. Ya, nah maksudnya itu pasti ada ukuran-ukuran ya. Ukuran-ukuran yang diperbolehkan kan kalau yang warna biru berarti ukurannya 2 kali 2. Iya. Gitu ya. Nah, selain Pak. itu apalagi yang diperbolehkan? Ini 1 kali 4 boleh kan Pak? Ya, 1 kali 4 terus? 2 kali berapa? 1 kali 4, 4 kali 1, ya. Terus 2 kali 2, terus berapa ya? Banyak deh Pak pokoknya. Ya, tapi jangan 3. Asal nggak diagonal aja sih Pak. Oke, kalau misalnya awalnya 1 kali berapa saja yang diperbolehkan? 1 kali 2, 1 kali 1 kali 2, 1 kali 4 Pak. Oke. Ada yang lupa 1 kali 1 boleh. Oh iya Pak. Kalau awalnya 2 kali. 2 kali berarti 2 kali 2 sama 2 kali 4. 2 kali 1 ya. Kenapa tidak disebut? Oh iya. Aduh lupa Pak. Oke, sekarang kalau 4 kali. 4 kali 2 sama 4 kali 1. Sama? 4 kali 4 kenapa tidak disebut? Oh iya Pak. Oh saya belum tahu Pak. Iya Pak ya Pak. Kalau 4 kali 4 artinya semua angka-angka semua. Oh iya Pak. Satu semua begitu ya. Oh iya Pak ya Pak. Kalau ditemukan, kalau misalnya suatu sistem ternyata kita temukan dalam tabel ini semuanya angkanya 1. Kira-kira apa artinya gitu kan ya? Nah, artinya Pak. Rangkaian yang dibuat itu keluarannya adalah height. Keluarnya adalah logika 1. Jadi tidak perlu buat rangkaian pun, langsung saja dikasih logika 1. Apa itu logika 1? Dari sisi tegangan nilainya 5 volt. Jadi meskipun banyak rangkaian gitu ya, banyak komponen, tapi sebetulnya bagaimana masukkan apapun, dia mengeluarkan 1. Ya sudah, tidak usah bikin rangkaian. Cukup saja masukannya diberi 5 volt sebagai logika 1. Begitu maksudnya ya. Demikian juga kalau 0 semuanya, ya sudah dikasih ground atau negatif baterai gitu. Oke, bagus. Ini sudah di bawahnya bisa dilihat. Oh, berarti itu ya kesimpulannya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kita belum lihat efektif atau tidak ya. Oke, yang ini sekarang yang apa disebutnya itu yang POS berarti ya 0. Iya Pak. Oke, ini dilingkupi, konsepnya sama kan tadi ya? Iya Pak. Oke, hanya pemberian tandanya bagaimana? Pemberian tandanya buat di POS itu kan negasi itu kan sama dengan 1 ya Pak ya. Jadi ini kan yang A nggak berubah, tetap 0. Jadi A-nya nggak dinegasi Pak. Ya, oke. Terus yang C juga sama, nggak berubah dan nilainya 0 tetap. Jadi nggak dinegasi Pak. Terus yang oranye?
Yang oranye sama Pak, ini CD-nya nggak berubah kan, cuma 1 juga. Jadi dinegasi Pak. Terus yang A berubah dari 0 ke 1. Mana sih? Oh, yang A juga nggak berubah Pak, tapi nilainya 0. Oke. Nilainya 0, jadi nggak di-note Pak. Oke, bagus. Berarti jadi lihatnya, konsepnya lihat baris dan lihat kolom. Lihat kolom itu berarti lihat ke atas ya, AB-nya. Lihat baris itu ke samping, CD-nya. Begitu. Kalau memang menyusunnya seperti ini. Tapi kalau menyusunnya misalnya AB-nya yang kiri, CD-nya yang di atas, ya baris dan kolomnya namanya lain. Variabel-variabelnya beda. Begitu. Baik, nah sekarang saya minta ada komentar dari teman-teman Anda, teman-teman yang lain untuk hasil yang disampaikan oleh Hafizul. Izin Pak, mungkin punya Hafizul udah benar Pak, cuman beda sama punya saya Pak. Hasil akhirnya. Maaf Pak, itu mic-nya ke-mute. Oh iya, maaf. Hafiz 134. Iya Pak. Oh iya, maaf barusan ke mute ya. Ini yang hasil Anda dengan melihat gambar ini, versi Anda yang membedakan apa? Di ininya Pak, minimalisasinya. Kan Ya. kalau yang dari yang SOP, yang Hafizul kan 2x2, ya sama 2x2-nya ada 2 ya Pak. Ya. Kalau saya disatuin jadi 4x2 gitu minimalisasinya. Oke. Terus yang POS-nya kan yang Hafizul 2x2 sama 2x1. Kalau saya mah 2x2-nya ada 2 gitu Pak. Jadi yang 2x1 ini dijadiin 2x2 ke atas. Mungkin seperti itu. Oke, ya. Yang membedakan dari variabel yang Anda peroleh? Kalau yang tadi SOP-nya 4 baris 2 kolom ya, yang Anda iya, Pak. Itu nilainya apa? Hasilnya? Hasilnya jadi A, OR, C, N, D, not Pak. Kalau yang SOP. Oke, berarti yang SOP yang Anda lingkupi berarti hanya 1 lingkupan, tapi ukurannya 4x2, betul ya? Ada 2 Pak sama yang 4x1 ini, seperti yang Hafizul. Betul, yang maksud saya yang tadi 2x2-nya, 2x2-nya ada 2. Oh iya Pak. Anda buat 1 lingkupan 4x2, betul ya? Iya Pak. Oke, nilai keluarannya adalah? Kalau yang 4x2 itu A Pak. Oke, A. Nah, Hafizul sudah benar, tapi yang efektif itu yang tadi disampaikan ya. Jadi Hafizul bisa sebetulnya 4x2 ya, 4x2 sehingga. Oh ya Pak, saya baru ngeh Pak. Ya, nanti variabelnya hanya 1 ya. Nah, sedangkan ini kan akhirnya menjadi ada tambahan ya, ada tambahan perkalian ya, AC dan AC not begitu ya. Nanti kalau sebetulnya kalau dibolehkan AC dan AC not itu hasilnya A. Ya, dipahami ya Visual ya. Oh iya Pak. Oke, nah kemudian juga yang POS tadi itu 2x2, yang birunya sudah benar, yang oranyenya yang tadi disampaikan adalah 2x2 dengan yang di atasnya. Hasilnya apa? Yang oranye yang tadi ya? Jadi ini Pak, A or D not. A or D not. Nah, C-nya itu jadi hilang. Bisa dipahami ya, Pak Fizul? Oh iya Pak. Oke, nah sekarang mohon yang tadi kan sudah tahu ya, berarti A diorkan dengan C D not. Betul ya? Hasil yang iya, paling Pak. Minimumnya. Coba Anda lihat di soal A di atas, bisa ditarik ke atas. Soal A yang di atas sekali. Yang di atas mana ya Pak? Yang atas terus kan ada yang diminimis. Nah, di sini nih.
Yang A2. Nomor 1, A2. Pak. Oke, kebetulan sebentar yang barusan di bawah. Di bawah. Nah, ini kan hasil Anda ya. Sorry, Pak. Iya, Pak. Sebelum bubble push. Ini yang ini, Pak. Yang ini kan reduksi bubble kan, push ya. Nah, ini kan. Coba lihat, tarik lagi ke atas. Oke. Nah, ini sebetulnya seharusnya jawabannya adalah A diorkan dengan C denot. Jawabannya itu sama dengan yang tadi di dalam Karnaugh map-nya. Kalau yang barusan 134 siapa ini, Muhammad ya? Muhammad Alif, Pak. Oke, saya lupa aja soalnya kepotong terus ini. Ya, Pak. Yang nomor A2 ini betul sama dengan Betul, jawaban Pak. yang sama ya? Iya. Nah, berarti sebetulnya itu jawabannya sama, A or C denot, begitu ya. Nah, hanya caranya berbeda, yang satu menggunakan boolean, yang satu menggunakan Karnaugh map, begitu. Ya, oke, dipahami? Ya, Pak, paham. Oke, terima kasih. Ya, Pak, baik. Oke, silahkan ditutup. Saya akan ini ada. Ternyata sudah selesai ini jadwalnya. Tidak terasa. Oke, saya percepat saja. Mohon untuk yang rekan-rekan yang nanti perhatikan lagi ya, terutama yang tugas ini sebagai bagian dari pembelajaran, begitu ya. Ini persamaan yang tadi diminta. Ini adalah jawabannya sama seperti apa yang sudah Anda buat. Nah, saya buat pagar-pagar seperti ini sebetulnya untuk persiapan ya. Tidak pakai ini juga tidak apa-apa. Kalau saya menggunakan negasi-negasi ini persiapan. Ya, persiapan jika ada yang negasi, tarik. Misalnya ada D not, tinggal tarik begitu. Hanya untuk bubble push biasanya tidak disarankan seperti ini. Biasanya suka terlewat ya. Reduksi, ya kita lakukan proses reduksi. Jadi dibuka terlebih dahulu ya. Terutama ini bagian ini nih. Tadi siapa yang lupa membuka ini ya. Jadi harus dibuka dulu ya, menjadi oleh De Morgan ya. De Morgan begitu ya. Dibuka dulu, baru setelah itu nanti didistribusikan. Nah, sehingga diperoleh ini ada yang sama ya, C not ini berarti 0 gitu ya. Kemudian kita melihat susun ya. Kalau tadi kemungkinan variabelnya tidak berurut, nah saya lebih berusaha untuk coba mengurutkan dulu ya. Ini kebetulan sama ya, ada D-nya, D not-nya ada 2 kali, jadi cukup ditulisnya 1 kali, jadi CD not begitu ya. Kemudian kita keluarkan huruf A ya, A-nya, variabel A-nya dikeluarkan, nanti ada 1 OR dan seterusnya. Dan di sini juga yang CD not ya, CD not ini ada ya, bisa menjadi begini. Nah, akhirnya A or CD not. Nah, itu proses reduksi menggunakan boolean dan De Morgan ya. Kemudian pembahasan berikutnya, ini gambarnya ya. Gambarnya adalah seperti ini ya. Kita bisa gambar sesuai dengan hasil reduksinya. Bubble push tadi ya sudah disampaikan. Yang tadi menyampaikan itu terutama di masukannya 3 masukan ya. Kita pecah, terserah mau 2A ini mau di atasnya atau yang saya tulis di bawahnya boleh-boleh saja. Tapi yang perlu diperhatikan adalah negasinya di 2B-nya gitu, atau yang di langkah yang berikutnya. Artinya langkah berikut itu yang terluar gitu. Nah, semua diberikan seperti untuk OR 5 begitu ya. Nah, kita buat seperti begini ya, negasi-negasi ya. Nah, setelah langkahnya sudah diberikan bubble, cek ulang begitu ya. Nah, ini hasil terakhir tadi, apa yang harus dilakukan? Betul, tadi tarik saja ya,
ya, tarik saja ini ke sini. Ya. Kemudian mana lagi? Ini, ya, ini tarik ke sini, gitu ya. Karena yang lain sudah ada negasi, seperti 2B sudah ada negasi, 6 belum ada, ya 1 belum ada, tapi di depannya ada negasi tarik, gitu ya. Sehingga bentuknya seperti demikian, ya, tarik, akhirnya menjadi begini. Oke. Kemudian hasil ini baru dilengkapi lagi, ya, artinya disesuaikan lagi, bukan dilengkapi, disesuaikan. Ini, ya, menjadi ini, begitu kan? Yang D5 di baris 5 menjadi ini, ya. Kemudian yang 6 dinegasikan plus ada ini, begitu ya. Kemudian baris 4, nah jalur 4 ini tambah, kira-kira demikian ya. Jalur 3 ada, nah begitu. Jadi runutan prosesnya bisa terlihat ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini proses bubble push bisa dipahami ya. Jadi tidak hanya sekadar gambar hasil akhir, tapi juga prosesnya bisa terlihat. Kemudian yang B tadi ya, melengkapi ya SOP. Dari tadi posisi seperti ini kita bisa melanjutkan ya, Nah, terutama di sini saya kumpulkan, didistribusikan bagaimana kalau A ini menjadi A. Tuh ya. Kemudian ini B saya proses di sini, AC saya proses di sini, begitu ya. ACD mana nih? Ya, ACD di sini, kemudian AD, kemudian BCD not, gitu ya. Nah, kemudian yang CD0, gitu ya. Akhirnya kalau sudah didistribusikan semua, kita akan peroleh, memang ini cukup melelahkan, gitu ya. Nanti kita akan peroleh dengan susunan yang itu bisa terlihat, oh ini sama, coret, gitu ya. Sehingga nanti akan diperoleh jumlahnya tadi sama ya, ada 10, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi ini kesimpulannya, ini gambarnya, ya, yang oleh karena itu yang tadi saya bilang, ini saya untuk persiapan, jadi mudah, tinggal tarik-tarik garis saja ya. Ini tidak terlalu banyak simbol negasinya, cukup 4, tapi kita bisa tarik ya. Oke, kemudian yang nomor 3, apa anggota-anggotanya? Nah, sebetulnya saya tidak tuliskan, semestinya harus dituliskan. Saya menuliskannya di sini 15 isinya ABCD, 14 isinya ini, 13, 12 dan seterusnya. Dan kalau kita tuliskan 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan maxtermnya? Nah, ini juga harus diberikan identitas ya, F ABCD. Nah, kalau maxtermnya F not atau F aksen B ABCD ya. Isinya tadi ada simbol P-nya 0, 1, 3, 4, 5, 7. Bagaimana dengan anggota-anggotanya? Nah, tadi aturannya sudah juga didiskusikan, rekan Anda sudah menyampaikan, dan ini kenapa ini muncul seperti tadi ya. 0 itu adalah ABCD-nya 0, misalnya di sini ya, ABCD. Ya, ABCD 0, 0, 0, 0. Nah, kalau bobotnya 0, kalau di POS berarti tidak perlu dinegasikan. Ya. Kalau 001, 0001, oh ini D-nya yang negasi, begitu ya, karena ini adalah POS ya, atau maxterm. Nah, saya tadi lupa mengingatkan, mohon dibedakan meskipun tulisan tangan untuk maxterm kapital ya. Jadi meskipun kadang-kadang kapital ada yang menuliskannya begini ya, seperti MACD begitu ya. Saya tidak mengharapkan maxterm tulisnya seperti begini. Ini lebih ke minterm. Kemudian ini, nah seperti ini M-nya ya, tadi yang memunculkan. Mohon M-nya dibuat gini untuk mencirikan bahwa ini maxterm ya, jangan meskipun
karakternya begini, tapi ya saya tidak mengharapkan yang seperti ini. Ya, gunakanlah yang M kapital yang ya saya tidak tahu menyebutnya apa, resmi begitu ya. Oke, ini POS dan SOP dengan menggunakan KMAP tadi sudah menentukan angka-angkanya betul, ya ada bobot-bobotnya, jadi Anda tuliskan saja bobotnya di pojok kanan atas 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dengan catatan begini, nanti kalau ini diganti misalnya menjadi CD, ini diganti menjadi AB, beda lagi bobotnya. 0, 1, 2, 3-nya ke sini ya. Kalau AB-nya di kiri, CD-nya di atas. Ya. Dengan menggunakan hasil isian logika ini, maka yang tadi betul yang sudah disampaikan oleh rekan Anda, ya ini lebih efektif. Ya, lebih efektif. Jadi ini dibacanya A, karena hanya variabel A saja yang sama. Ya, variabel A-nya sama. Ya. Kemudian kalau ke samping semua berubah, ya semua berubah. Kemudian satu baris untuk yang C denote, ya. Yang ke atasnya berubah, yang sampingnya C denote. Sehingga hasilnya A or C denote yang tadi di hasil reduksi boolean dan De Morgan hasilnya sama, ya A or C denote. Kemudian kalau untuk yang POS betul ya, saya juga melakukan hal yang sama. Jadi ada dua lingkupan ukuran 2x2. Ya, ini adalah hasil pembahasannya A or C dan A or D. Ya, ada dua. A or C dan A or D not ya. A or C dan A or D not. Baik, ada pertanyaan lagi? Apakah sudah dipahami? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Ya. Oh, oke. Mudah-mudahan nanti di saya mudah-mudahan ingat ya, nanti di videonya akan saya simpan sajalah di e-learning ya, di video yang sekarang kita bahas begitu. Oke, ada lagi selain dari itu? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih banyak ya atas responnya. Sekali lagi